Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Hasan al-Basri dengan Rabi'ah al-Adawiyah saling menunjukkan karomah. Suatu ketika dua sufi besar, Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah, bertemu. Keduanya sempat pamer kesaktian atau karomah. Kisah ini diceritakan Farid al-Din Attar dalam bukunya berjudul Tadhirat al-Awliya dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Arbery menjadi Muslim Science and Mystic. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita pertama yang melegenda. Dia dilahirkan di Basroh, Irak pada era dinasti Abbasiyah berkuasa. Farid al-Din Attar menyebut tahun kelahiran Rabi'ah al-Adawiyah pada tahun 752 Masehi. Namun Sofiyah Kandia dalam bukunya Rabi'ah al-Adawiyah menyebut kelahirannya pada tahun 717 Masehi. Meskipun jarak usianya terpaut cukup jauh dengan Hasan al-Basri yang lahir pada tahun 642 Masehi, namun dalam banyak kisah, keduanya digambarkan pernah bertemu dan memiliki kedekatan sebagai sesama sufi. Farid al-Din Attar menceritakan, pada hari lain Rabi'ah melewati rumah Hasan. Ketika itu Hasan sedang termenung di jendela. Dia menangis dan air matanya jatuh ke pakaian Rabi'ah. Rabi'ah melihat ke atas. Pada awalnya dia berpikir bahwa itu adalah hujan. Kemudian menyadari bahwa itu adalah air mata Hasan, dia menoleh padanya dan memanggilnya. "Guru, tangisan ini adalah tanda kelesuan spiritual. Jagalah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudra, sehingga engkau tidak dapat lagi mengenal dirimu. Dan hanya melalui Raja yang Maha Perkasa, engkau dapat menemukannya kembali," kata Rabi'ah. Kata-kata Rabi'ah membuat Hasan menderita, namun dia tetap diam. Lalu suatu hari, Hasan melihat Rabi'ah ketika dia sedang berada di dekat sebuah danau. Sambil melemparkan sajadahnya ke atas permukaan air, dia memanggil, "Rabi'ah, kesini. Mari kita sholat 2 rakaat di atasnya." "Hasan," jawab Rabi'ah, "ketika engkau memperlihatkan karomahmu di depan orang-orang, semestinya itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun." Rabi'ah kemudian melemparkan sajadahnya ke udara dan dia naik ke atasnya. "Kemarilah Hasan, di mana orang-orang dapat melihat kita," serunya. Hasan yang belum mencapai tingkatan seperti itu tidak dapat berkata apa-apa. Rabi'ah berusaha menghiburnya. "Hasan," katanya, "apa yang engkau lakukan juga dilakukan ikan, dan apa yang kulakukan juga dilakukan lalat. Urusan yang sebenarnya berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus menetapkan dirinya sendiri ke urusan yang lebih nyata." Suatu malam, Hasan dengan 2 atau 3 temannya pergi mengunjungi Rabi'ah. Rabi'ah tidak memiliki lentera. Hasan dan kawan-kawannya berpikir, alangkah lebih baiknya jika di sana ada cahaya. Rabi'ah kemudian meniup jarinya, dan sejak malam itu hingga subuh, jari Rabi'ah bersinar seperti lentera, dan mereka dapat duduk bersama dengan disinari oleh cahaya. Jika ada yang bertanya, bagaimana ini bisa terjadi, aku akan menjawab, sama seperti tangan Musa. Jika mereka keberatan dan menyanggah, tetapi Musa adalah seorang nabi.
Aku akan menjawab, siapapun yang mengikuti jejak Nabi dapat memiliki setitik kenabian. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sendiri, barang siapa yang menolak hal-hal yang tidak berarti dari sesuatu yang haram, maka dia telah mencapai tingkat kenabian. Dia juga berkata, mimpi yang benar adalah 1/40 dari kenabian. Robiah. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.